Halo, Bisa Pak, bisa dilihat. silabus di Inos udah silabus materi perkuliahan. Oh, share screen. Belum Pak, belum keluar. Baru 15. Ada lagi yang lainnya? Biasanya hadir berapa orang? Kalau Biasanya untuk hadir berapa absen orang? gimana Pak? Absen manual aja dulu. Pakai Google Form nggak? Ya. Salam. Bisa dilihat nggak itu? Silabusnya, materi perkuliahannya. Bisa Pak. Ada apa? Ya, itu ya materi perkuliahannya. Ada lagi yang masuk? Sudah cukup. Bisa dimulai. Nah, kita mulai saja ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu, kita bertemu kembali dalam perkuliahan agama dan Rasul Sukontik. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah semuanya pada sehat, pada semangat ya dalam perkuliahan melalui daring ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan Anda juga tetap semangat menyimak perkuliahan ini. Yang masuk hari ini ada 21 orang ya. Baru 21 betul ya? Baru 21 Pak. Oke. 21 orang. 22 orang. Nanti bisa dilihat itu silabusnya ya. Yang dilihat di layar Anda apa? Silabus atau apa? Gambar saya. Ada silabus Daftar referensi. Silabus Pak. Silabus. Daftar referensi. Nah, ini. Ya, ini silabusnya ya. Kemarin saya sudah jadikan silabus.
kita akan membahas tentang hari ini mungkin definisi unsur agama dan teori agama mungkin secara sosiologi ya, atau dalam realitas sosial. Materinya ini ya, bagaimana kemarin sudah pahami bahwa siapa yang bunyi? Ilham di Parman. Oke, Ilham dimatiin ya, biar semuanya bisa berjalan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang definisi agama dan teori agama ya. Teori agama dalam arti secara realitas sosial. Karena dalam mengkaji agama dan rasul konflik ini pendekatannya cenderung lebih kepada pendekatan sosiologi antropologi ya. Bukan pemahaman, bukan berdasarkan pada pemahaman menurut doktrin kita, tapi menurut ilmu sosiologi dan antropologi, atau kalau bisa nanti psikologi. Nah, untuk membahas tentang resolusi, ya harus dibahas tentang definisi agama. Bagaimana tadi kemarin kita pahami bahwa agama dan resolusi ini bisa didekati dengan studi agama, ya, atau ilmu agama-agama, termasuk dalam teori doktrin, teori teologi, teori dogma, dan juga teori sosial lainnya, ya, antropologi. Karena kita akan melihat agama dalam realita, dalam kenyataan, bukan agama dalam arti dalam teks kitab suci, tapi agama, bagaimana agama itu dilakukan, diperlakukan, diekspresikan, dan dialami dalam kenyataan. Bukan agama di dalam teks, tapi agama di dalam kenyataan. Kita akan membahas semacam itu. Nah, kenyataan-kenyataan itu nanti diungkapkan oleh para peneliti sosiologi antropologi dan menjadi suatu teori agama dalam realita. Kita akan bahas tentang definisi agama ya. Kalau agama secara kata ya sudah jelas ya, agama ya, tidak agama kacau. Dan juga kalau menurut bahasa Arab ada istilah din, ada milah ya, yang berarti ya ada ikatan, dan juga nasihat. Di dalam hadis itu adin nasihat. Ada juga kalau Anda baca kitab yang sederhana ini dalam Sapinah mungkin ada perkataan dalam pembukanya itu umur dunia wadin, dunia dan agama. Tapi din ini diartikan kehidupan akhirat. Ala umur dunia wadin, agama dan akhirat. Tapi bukan berarti agama dalam konteks itu hanya akhirat saja. Dalam arti agama dalam Islam. Tapi untuk itu, tapi mungkin itu maknanya keakhiratan. Tapi memang itu kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat itu menjadi penting juga dalam agama. Memang beberapa pemahaman, beberapa kajian bahwa itulah inti atau bagian dari substansi agama. Kalau agama tidak meyakini atau tidak percaya kepada kehidupan akhirat, itu agama apa? Atau agama yang kurang substansi.
Baik, kita lihat ini. Ada ini, PowerPoint. Belum nampak? Halo? Belum nampak, Pak. Nih, PowerPoint. Ada? Belum, Pak. Belum. Ya? Ada sekarang? Belum. Oh, Masih yang tadi, Pak. yang terlihat apa? Gambar apa? Word. Tapi Masih Word. kosong. Iya. Ada. Ada. Gimana sekarang? Ada? Udah ada Pak, udah. Ada. Oke. Udah ada Pak. Ya, kita akan membahas definisi agama dalam berbagai perspektif ya. Perspektifnya adalah dalam bagian sosiologi, psikologi, ya, antropologi ini. Ini semester 6 sudah belajar sosiologi ya. Sudah belajar antropologi, sudah belajar psikologi dan juga filsafat. Saya yakin memang itu dasar-dasarnya tentang agama dan filsuf komplit. Nah, di agama itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, tergantung orang kemampuannya, tergantung orang keahliannya. Salah satunya adalah tokoh antropologi ya, Edward Taylor. Ini abad ke-19 ya. Ya, tokoh antropologi yang terkenal ya, dasar antropologi. Dia membahas tentang berbagai macam kehidupan budaya mulai zaman primitif, terutama yang asal-usul tentang orang keyakinan. Dalam ketika membahas tentang agama, dia mengatakan bahwa agama adalah sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang sifatnya spiritual. Jadi, yakni adanya keyakinan terhadap roh-roh, yaitu berpikir, berperilaku, dan berperasaan seperti manusia. Nah, ketika manusia mengenal tentang roh, atau sifatnya spiritual, maka itulah awal dari agama. Kehidupan mengenal terhadap roh, maka itu adalah agama. Atau tandanya orang beragama itu adalah meyakini terhadap adanya roh. Bagaimana kita bisa mengenal roh itu, atau kehidupan spiritual itu ketika melihat ada orang yang mati, ada bisa juga dengan mimpi, terutama mimpi. Ketika seseorang mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, ketika seorang mimpi dengan para leluhur, atau mimpi tentang suatu kehidupan yang sebenarnya tidak pernah dialami, maka itulah kehidupan roh atau kehidupan spiritual dipahami, diyakini oleh manusia. Nah, manusia itulah, kata dalam pandangan Edward Taylor, itu menunjukkan awal dari sebuah beragama. Itulah tandanya beragama. Nah, fenomena tentang adanya roh itu bisa dipahami dalam masyarakat primitif atau masyarakat sederhana. Konsep roh itu dalam antropologi menurut Taylor itu disebut anima. Nah, anima itulah kajiannya disebut animisme.
Animisme itu adalah ya, pemahaman tentang anima, tentang roh. Nanti berkembang lagi, anima itu berkembang menjadi dinamis, bergerak, bergerak, berpindah-pindah, tidak hanya kepada suatu mimpi, tetapi juga berbentuk kepada sebuah alam, benda, berubah menjadi dinamis. Nah itulah ya, menurut Eddie Teller atau Edward Bernard Teller tentang awal terjadinya agama yang disebut dengan terkenal dengan animisme itu. Yang kedua, menurut Sigmund Freud tentang psikoanalisis ya, bahwa agama itu adalah sebuah ilusi, sebuah fantasi. Ketika yang mempunyai kekuatan, dia menyesuaikan diri dengan sebuah keinginan atau angan manusia. Ada juga bahwa agama itu bisa juga dikatakan sebanding dengan dunia hayal anak-anak, neurosis, pemahaman tentang anak-anak, masa kanak-kanak. Kalau anak-anak ya orang bermain dengan mainannya itu kan dia punya imajinasi sendiri, punya tingkat kemampuan sendiri, dia senang dengan mainannya, dia punya daya khayal, punya fantasi. Nah begitulah kata Sigmund Freud. Agama itu ya, bagaikan neurosis, gejala neurosis, childhood neurosis, sebanding dengan neurosis masa kanak-kanak. Neurosis itu ya pemikiran kekanak-kanakan, kayak anak-anak. Ya kalau anak-anak senang mainan, senang. Kalau orang beragama bicara tentang surga, bicara tentang isi dan surga, bidadari, tentang kehidupan, ya itu senang. Itu juga kalau orang anak-anak ketika ada sesuatu yang dianggap menakutkan atau apa, ada raksasa atau apa, itu takut. Begitu juga orang beragama ketika mendengar neraka, siksaan neraka, orang jadi takut, semacam itu. Selanjutnya menurut tokoh sosiologi, bentar dulu ya, jangan telepon dulu. Lagi kuliah dulu, sedang kuliah dulu, sedang kuliah. Ya, sedang kuliah dulu. Ya, sedang kuliah dulu, nanti ke sana. Wah, maaf, ada gangguan nih. Ini Emil Durkheim, namanya ini mirip-mirip dengan nama Muslim, Amil ya. Durkheim Abdurrahim, Emil Durkheim. Dia dari Prancis, tokoh sosiologi fakta sosial, tokoh sosiologi fakta sosial, terutama tentang masyarakat itu menjadi konsep society, jadi inti atau community menjadi intinya pemahaman sosiologi Emil Durkheim. Ketika membahas tentang agama, dia mengatakan bahwa agama adalah satu kesatuan antara sifatnya teoritis ya, dengan praktis. Apa yang tidak teoritis itu? Teoritis yang termasuk keyakinan, pemikiran-pemikiran, doktrin, ajaran, dogma, yang kemudian dan perilaku dan kegiatan sifatnya ritual atau apa saja yang dilakukan oleh manusia terhadap sesuatu yang dianggap suci, sacred, dan itu menjadi bagian kehidupannya manusia itu, dan manusia itu akan menjadi sebuah single moral community atau komunitas yang bermoral. Jadi antara teori yang sifatnya tadi doktrin, ajaran, teoritis itu menjadi satu kesatuan dengan praktek, perilaku, keberagaman, atau ritual, atau pelayanan, atau apa saja
yang mengatasnamakan sesuatu yang nafsu atau Tuhan, dan manusianya itu akan membentuk sebuah moral community atau kolom atau komunitas yang berbeda, yang dalam pemahaman dia disebut church, gereja. Jika gereja itu dalam pandangan orang Kristen itu tidak hanya bangunan gereja, tetapi komunitas yang bermoral. Sebanding dalam Islam itu umat itu adalah ya, komunitas Islam. Nah, agama itu ada satu kesatuan itu antara di dalam ada teoritis dan juga praktis dan juga ada community. Itulah agama, kesatuan itu. Ya, Durkheim itu melihat agama di sana dari belief atau teoritis dan juga praktis dan juga moral community. Kalau tadi kalau Albert Teller lebih cenderung melihat agama itu pada munculnya atau tandanya beragama. Kalau Sigmund Freud itu cenderung pada situasi. Agama itu dianggap situasi versus selfhood, versus selfhood situasi. Kalau Durkheim juga cenderung kepada unsur-unsur agama itu. Yang tadi saya sebutkan, belief, praktis, community. Sedangkan Karl Marx yang dikenal dengan sosiologi materialistik, dia melihat agama itu sebagai dampak. Ketika dia mengatakan bahwa agama itu adalah sebuah keluh kesah, the sign of the creature, keluh kesah dari makhluk yang tersindas, hati dari dunia yang tidak berperasaan, jiwa dan kondisi yang tidak berjiwa, itu adalah agama di masyarakat. Agama di sini adalah ketika diartikan agama sebagai candu masyarakat itu, agama bisa menidurkan manusia. Agama itu membuat orang tertidur, manusia membuat orang tertidur. Mengapa bisa tertidur? Ketika Karl Marx menjelaskan itu ketika dia melihat ada buruh pegawai atau karyawan pabrik yang diceramahi atau diberi khotbah oleh tokoh-tokoh agama, pada saat itu mungkin agamanya Katolik, dan para pastor itu bersatu, bergabung dengan para burjuis, orang pemodal, ketika dia memberikan khotbah kepada para buruh itu. Isi khotbahnya kira-kira ya seperti ini, mungkin janganlah Anda banyak menuntut, janganlah Anda banyak mengkritisi, tapi kerjakanlah apa yang perlu Anda lakukan. Jika Anda tidak memperoleh apa yang Anda inginkan hari ini, mungkin besok atau suatu saat atau nanti setelah mati Anda mendapatkan keadilan. Dampak dari khotbah itu ada ungkapan para itu masyarakat atau para buruh itu menjadi tenang ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia peroleh, maka dia akan nanti suatu hari nanti bisa dapatkan. Tetapi yang diuntungkan siapa? Para pemodal itu, berjuis itu. Dan ketika dia melihat bahwa agama itu adalah sebagai tokoh agama, pastor itu berfungsi untuk menenangkan buruh itu. Ya, itulah candu. Candu itu fungsi untuk menenangkan. Pium atau yang bisa menenangkan masyarakat.
Nah, mengapa agama itu bisa seperti itu? Kata Marx, itu karena materi. Orang beragama karena materi. Intinya. Orang beragama karena ekonomi saat ini. Itulah timbulnya agama itu karena materi. Orang berbuat, orang berpikir, orang berpikir itu karena materi. Itu termasuk orang beragama. Kalau melihat dari cara pandang makna. Selanjutnya, menurut pemikiran Weber, lain lagi dengan Weber. Kalau tadi bahwa kelompok Bourgeois itu atau agama itu diciptakan oleh para Bourgeois, para pastor itu tadi yang itu diciptakan, didorong oleh kelompok Bourgeois yang punya modal, yang punya ekonomi kuat. Menurut Weber tidak, atau sebaliknya. Justru agama lah yang mendorong orang untuk menjadi kaya atau menjadi bourgeois, menjadi punya modal. Bukan sebaliknya. Justru agama lah yang mendorong orang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dia menulis dalam bukunya The Protestant Ethics of Capitalism bahwa ketika itu melihat bangsa Eropa yang banyak tadi bourgeois, para pemuda modal itu, ternyata dia itu adalah beragama Protestan. Beragama Protestan. Dan dia bekerja keras, berpikir rasional, berhidup hemat, sehingga dia itu menjadi kaya, jadi pemodal. Nah, orang bersikap seperti itu, orang hidup hemat, bersikap rasional, bersikap irit, hemat, sehingga menjadi bourgeois itu karena adanya ajaran-ajaran agama Protestan. Dengan demikian bisa disimpulkan dalam pandangan Weber bahwa justru agama yang mendorong orang menjadi bourgeois atau kapitalis itu. Ini sebaliknya dengan Karl Marx tadi ya. Itu. Jadi di sini ada pemahaman bahwa agama jadi motivasi bertindak terutama dalam kegiatan ekonomi menurut Weber ini. Ini dari Jerman. Ada lagi menurut Robert Bella, ini termasuk sosiologi agama ya, bahwa ada perilaku yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang sifatnya ultimate, yang sangat penting, yang sangat akhir dari sebuah permasalahan, yaitu kehidupan akhirat kalau dalam bahasa kita. Jadi seperangkat bentuk simbol dan perilaku yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang sifatnya akhirat, kehidupan yang sangat penting. Ultimate condition of consistency. Itulah agama. Ada lagi yang menurut Roland Robinson, itu religious culture, budaya beragama. Budaya beragama itu sama, yaitu seperangkat keyakinan, simbol antara yang empiris maupun yang sangat empiris atau yang transenden. Itu hubungannya. Itu simbol, perilaku, dan hubungan antara yang non-empiris atau yang transenden. Itulah agama. Gimana? Bisa disimak nggak? Halo? Insya Allah, Pak. Lanjut? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Dan selanjutnya tentang Peter Alberger. Peter Alberger sama itu sosiologi agama kontemporer, bahwa religion adalah human enterprise. Ada sebuah kosmosasi, jadi sebuah upaya-upaya
untuk menjadikan sesuatu dengan mode-mode yang sakral. Upaya-upaya manusia untuk melakukan sesuatu dengan mode yang sakral. Kosmos itu bisa diartikan lingkungan, misalnya alam, ya, dia menetapkan menjadi sakral, sesuatu yang tadi benda itu biasa-biasa saja, tapi orang bisa membentuk menjadi sakral. Batu itu ya biasa aja, ya. Tetapi kalau sudah jadi batu hitam, dari hajar aswad itu orang jadi penting. Ya. Itu kayu itu biasa aja, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah kayu itu dijadikan salib, itu menjadi sakral. Begitu juga roti. Roti itu ya makan biasa saja, makan sarapan atau apa. Tapi kalau makan roti saat ada misa itu menjadi penting, menjadi sakral. Jadi itu adalah kosmosisasi, pengalaman atau penyusunan atau pengalaman dengan suatu mode yang sakral. Prosesnya itu bisa eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi itu artinya bahwa seseorang bisa menciptakan organisasi, yaitu dari individu menjadi masyarakat. Yang tadi contohnya misalnya Islam itu yang dikenalnya mungkin sejak zaman Nabi Muhammad SAW, itu satu individu. Tapi bisa membentuk sebuah sahabat, jadi komunitas, jadi umat. Itulah dari individu menjadi banyak, itu disebut eksternalisasi. Kemudian kalau ketika objektifikasi yaitu komunitasnya, ketika ada pemimpinnya, ada umatnya, itu akan menjadi objektifikasi. Sedangkan internalisasi yaitu proses masuknya seseorang menjadi kelompok. Kita atau generasi berikutnya ya mengalami sebuah internalisasi. Adanya penyebaran agama itu karena ada sekelompok orang menyebarkan agama, orang masuk pada agama tersebut, kemudian internalisasi. Nah itu satu lagi Newton Yanger, agama adalah sebuah bentuk simbol dan perilaku untuk manusia dengan kondisi sama saja tadi ya. Baik, itulah definisi berbagai macam kelompok. Banyak definisi agama itu. Menurut mahasiswa SHA itu ada 130 definisi agama ya. Definisi agama itu hanya beberapa saja. Belum istilah dalam Islam, dan Islam ada din dan milah. Ya. Ada apa lagi? Istilah-istilah yang lainnya. Adin nasihah misalnya. Kemudian ada juga din itu diartikan akhirat. Agama itu kehidupan akhirat. Ada juga milah itu adalah sekolah kelompok. Baik, selanjutnya kita bentuk-bentuk agama yang ada Abrahamic religion ya. Ada Abrahamic religion, ada Indian religion, ada Chinese religion, ada pula indigenous religion. Abrahamic religion yaitu agama-agama yang berpusat atau memiliki suatu kesatuan yang bersumber dari ajaran Abraham, yang cenderung ya dia mengakui tentang Abraham itu. Dulu dipercaya oleh kaum Yahudi dan Kristiani ya
yang termasuk Islam bahwa Abraham itu adalah sebagai bapak monoteistik. Punya sejarah masing-masing. Ini ada diakui dalam ketiga agama ini. Sehingga agama ini, agama Abraham itu di dalamnya adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Dulu katanya Abraham itu di kota Ur dalam pandangan Kristiani itu dalam sejarah. Coba lihat di dalam sejarah Islam, Abraham itu lahirnya tempat lahirnya di mana? Kalau dalam pandangan Kristen, Yudaisme itu ada kota Ur. Itu di Irak sekarang. Dan ini bentuk-bentuknya. Yahudi, bentuknya, tokoh-tokohnya. Tiga ini. Kemudian yang Indian religion, Hindu, Buddhism, Sikh. Dan religion. Nah, oleh Chinese religion itu Tao, Konghucu, atau Chinese Buddhism. Kemudian indigenous religion, ya, agama-agama pribumi, ya, agama pribumi. Itu agama Jawa, ada di Jawa. Agama Shinto di Jepang, ada Sunda Jiwitan, di Sunda, dan Karingan. Nah, itulah jenis agama. Secara umum, secara sederhana, jadi agama itu ya secara sederhana sebuah komunikasi ya antara manusia dengan Tuhannya melalui satu doktrin atau teoritis yang dipraktekkan dan untuk kelompok itu ada sebuah agama. Kemudian ada lagi unsur siapa yang mendefinisikan agama? Yang mendefinisikan agama itu ada tiga. Pertama, para penganut itu sendiri, agama atau bukan, itu terserah penganutnya. Kalau menurut orang lain bukan agama, terserah, yang jelas penganutnya agama. Gitu ya. Menurut orang lain bukan agama, terserah, yang penting buat dia. Yang kedua, bisa juga agama itu menurut pemerintah yang berkuasa, yang menentukan yang berkuasa, siapa yang berkuasa. Itulah agama. Dulu ada konteks Konghucu bukan agama kata pemerintah, tapi kata dianya agama. Terjadilah pertentangan sehingga Konghucu tidak bisa muncul di permukaan. Yang ketiga yang mendefinisikan agama itu adalah para ahli agama-agama, ahli istilah agama-agama. Ini agama atau bukan? Tapi kalau yang menentukan ini agama Islam atau bukan, ya itu orang tokoh Muslim menentukan atau fatwa. Itu dari segi definisi. Unsur-unsurnya bisa secara ini sederhana tadi ada dua ya, teori dan praktek itu. Yang ada juga mengatakan tiga unsurnya, yaitu pemikiran keberagamaan, ada juga praktek keberagamaan, dan ada juga keanggotaan atau komunitas. Ada juga yang mengatakan menurut ahli antropologi unsur-unsurnya itu ada 4. Pertama, emosi keberagamaan, perasaan beragama. Kedua, pemikiran keberagamaan. Ketiga, praktek keberagamaan. 4, penganutan atau institusi atau organisasi. Itulah kita memahami tentang agama dan unsur-unsur. Saya kira cukupan sampai di sini dulu. Silakan ada komentar. Atau bisa disimak? Halo? Ya, halo Pak. Bisa, Pak. Gimana bisa disimak? Insya Allah Pak.
Coba apa komentar Anda? Ya, jadi gimana setelah mendengar apa yang saya ungkapkan itu? Apa bingung? Apakah ngantuk? Atau gimana? Atau pemahaman baru? Atau gimana? Atau biasa-biasa saja? Halo? Gimana? Ada komentarnya? Gimana ada komentarnya? Silakan. Pak boleh bertanya? Ya, silakan. Siapa nih? Mau Lydia. Ya, tadi itu kan dibahas ya matkul ini tentang agama ya, yang pasti kalau belajar agama berarti tidak hanya Islam kan Pak ya. Tadi juga banyak dijelaskan dan memang saya mendapat pengetahuan baru gitu. Nah, dalam matkul ini dipelajari nggak Pak agama-agama yang tadi itu kan, atau hanya disebutkan saja? Dan jika dipelajari itu manfaatnya apa? Gitu. Mungkin terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya, mau Lydia. Hanya sepintas saja mungkin. Ya. Kita melihat yang kenyataan-kenyataannya. Ya. Itu teoritis. Ya. Kalau kalau dipelajarinya nggak terlalu ini ya, kita hanya melihat dari teorinya saja, makanya. Tapi nanti kalau kenyataannya bisa Anda pelajari di lapangan. Yang komplik itu agama apa sih yang sering komplik itu? Nah, di lapangan ya. Yang sering muncul itu yang apa saja sih? Ya. Kalau dalam Islam, apakah ada kan di dalam Islam juga ada kelompok-kelompok yang lain juga ya? Misalnya ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Ahlus Sunnah, dan organisasi juga beda-beda. Itu bisa dilihat. Kelompok-kelompok mana itu yang muncul atau yang menimbulkan konflik. Dan bagaimana penyelesaiannya? Manfaatnya, mengapa kita mengkaji yang lain-lainnya ya, atau teori-teorinya? Untuk memahami kebersamaan kita, bahwa yang manfaatnya untuk menambah wawasan tentu saja ya, menambah pengetahuan, untuk juga bertukar pikiran ketika agama itu, kalau menurut saya mah begini gitu. Menurut Islam misalnya, nanti bisa lagi agama itu menurut Kristen atau Katolik bagaimana. Karena kita tinjauannya secara akademis ya, tentu saja berbasisnya basis ilmu pengetahuan ya, sosiologi, antropologi ya, atau psikologi yang lain. Nah, nanti kalau untuk menanganinya bisa lewat pendekatan-pendekatan keilmuan itu. Bisa diselesaikan secara sosiologi, antropologi, atau psikologi. Nanti ada juga kalau perlu tambahkan lagi ilmu hukum ya. Kalau sekarang itu tambah lagi tentang bagaimana hukum, tinjauan agama secara hukum. Hukum itu bisa saja misalnya aturan-aturan negara ya, Anda tambahkan saja. Agama yang misalnya agama tadi kan, agama itu yang bisa dilihat dari perspektif tentang pemerintah atau negara. Menurut negara yang dimaksudkan agama atau itu apa yang boleh agama itu? Kalau menyangkut tentang perspektif pemerintah berarti ini penegakan hukum. Ada istilah sekarang tidak boleh menghina agama, tidak boleh menamakan agama atau penodaan agama. Ada aturan tentang penodaan agama.
Ada aturan tentang apa itu syarat-syarat membangun tempat ibadah. Nah itu pendekatan hukum, hukum itu juga perlu dipelajari tambahkan. Saya hanya membahas tentang sosiologi antropologinya saja. Nanti di dalam kenyataannya itu bisa saja itu Anda ditambah lagi wawasannya tentang bagaimana agama dalam perspektif hukum. Baik hukum yang sifatnya nasional, ya, baik hukum yang sifatnya lokal atau hukum yang sifatnya global. Hukum lokal misalnya adanya pemberlakuan syariat Islam, perda. Apakah itu tidak menimbulkan konflik? Adanya aturan menimbulkan konflik. Atau adanya pembangunan gereja itu juga menimbulkan konflik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah pendekatan sosiologi, antropologi, atau hukum? Yang selama ini kebanyakan itu adalah hukum. Nah, jadi sekali lagi kita bisa memahami, apalagi kalau Anda nanti menjadi pegiat perdamaian atau menjadi tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, Anda bisa tahu ya siapa saja misalnya di luar Anda itu. Misalnya ketika ini membahas tentang organisasi keagamaan misalnya. Dia kalau di Islam kan ada MUI, di luar sana ada apa? Kristen, Katolik misalnya ada KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ada organisasi yang lain yaitu PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, ada juga Walubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, ada juga Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Gitu. Nah itu harus dipahami. Ketika Anda menjadi calon atau ketika Anda menjadi tokoh, ini jadi penting. Menjadi tokoh ormas. Ya. Di Islam tidak hanya NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Ya. Tapi ada juga. Itu harus saling mengetahui. Kalau Anda sudah mengetahui, ya mudah-mudahan bisa meredakan ketegangan manfaatnya. Anda tahu, oh di luar sana itu begini. Jadi kita harus, kalau ngomong begini atau bisa begini akan menimbulkan konflik. Nah, itulah gunanya. Kita harus menjaga ini. Apalagi kita kan dianjurkannya untuk diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda keyakinan itu untuk sering mengenal, bukan untuk sering membantai, bukan untuk sering berkonflik. Itulah manfaat-manfaatnya. Ada lagi? Gimana mau Lydia? Sudah Pak, terima kasih. Ada lagi, silakan. Ada Pak. Yo. Dari berbagai definisi yang telah Bapak sampaikan tadi sempat disinggung bahwasannya salah satu fungsi agama itu adalah untuk menenangkan ya Pak. Iya. Sebenarnya peran agama itu bagi manusia sendiri apa gitu Pak jika ditinjau dari sisi sosiologi ataupun antropologi bahkan dari agama Islam itu sendiri. Peran agama bagi manusia itu apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, kalau dalam doktrin Islam itu kan beragama itu kalau menurut saya ada 3 ya. Pertama untuk beribadah kalau konteks Islam itu ya. Beribadah itu ya kita sebagai mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita sebagai mengabdi, maka kerjakanlah apa yang diperintahkannya. Nah, kita mengabdi. Agama itu adalah sebuah mengabdi kepada satu yang maha kuasa.
yang maha bijaksana, yang maha adil. Kita apabila kita mengabdi, kita turut, taat, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Maksudnya itu menjadi sebuah kewajiban apa yang diperintahkan. Karena kita sebagai umat manusia dalam konteks Islam. Dan kemudian yang kedua itu adalah sebagai khalifah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. In halaknakum khalifah itu. Bahwa manusia itu jadikan sebagai khalifah di muka bumi, khalifah fil arah. Khalifah fil arah itu adalah bisa diartikan sebagai pemimpin di dunia. Beragama itu berarti memimpin, ya, di muka bumi. Khalifah fil arah. Bisa juga khalifah itu bisa diartikan ya mungkin di muka bumi ini. Bisa saja memimpin diri sendiri, menjaga tubuh kita agar tidak melanggar apa tadi yang diperintahkannya. Tidak, mata kita harus menjaga, mulut kita harus menjaga, hidung, tangan kita harus menjaga. Karena kita sebagai pemimpin, begitu juga kita bisa memimpin keluarga kalau sudah berumah tangga, menjaga anak, menjaga istri atau menjaga suami atau menjaga yang lainnya, menjadi khalifah. Kemudian bisa juga memimpin masyarakat, tingkat RT, RW, umat yang lainnya, organisasi. Itu khalifah. Karena kita menyerukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, yang kita juga fungsi agama itu adalah sebagai amanah. Karena kita sudah diberi amanah, apapun yang diberi amanah oleh Allah, diberikan akal pikiran, diberikan kemampuan, diberikan kepercayaan oleh manusia, dan itu menjadi amanah, maka itu perlu dijaga. Itu secara doktrin ya dengan Islam. Kalau fungsi secara sosiologis, ya agama itu sebagai keselamatan, mengajarkan tentang keselamatan. Setiap agama pasti mengajarkan tentang keselamatan. Selamat di dunia, biar berbuat baik. Kalau Anda tidak melanggar itu maka tidak selamat. Kemudian bisa juga bisa menjawab sebagai macam permasalahan musuh agama itu. Ketika bingung apa tujuan hidup kita ini, apa tujuan arah kita ini, dari mana kita berasal, arah mau kemana kita menuju, kemudian apa saja yang perlu dilakukan. Ketika orang tidak beragama itu susah. Pasti ada jawabannya, ada di agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menjadi konsep tentang falsafah hidup. Apa yang dilakukan di dunia ini menjadi jawaban-jawaban dengan agama. Kalau orang yang tidak beragama itu tidak akan menemukan jawaban. Apalagi yang susah, yang galau. Itu pasti maka agama menjadi jawabannya. Ketika orang sedang susah, pasti lari ke beragama. Orang ketika putus cinta, maka orang jadi rajin sholat tahajud. Ketika orang sedang pailit, maka orang banyak berdoa. Itu menjadi satu jawaban. Ada juga fungsi kontrol sosial. Agama bisa mengontrol terhadap kehidupan.
Karena kalau kita sebagai tokoh agama atau sebagai paham tentang agama, ketika ada orang yang melanggar itu norma-norma agama itu, maka kita akan bisa mengawasi tentang itu. Kalau ada yang dulu, kalau di kampung saya dulu, kalau ada yang tidak puasa, kalau ada yang makan, malam siang hari itu di depan umum pasti ditegur oleh kiai. Nah, itulah fungsi pengawasan, kontrol sosial. Tegur oleh ustadz itu. Kalau dia bentar. Atau dikucilkan karena masyarakat. Kalau ada orang yang tidak puasa di siang hari itu, pada bulan Ramadan itu. Ada begitu juga ketika orang yang melanggar tentang norma-norma, pasti agama memberikan kontrol sosial. Ada juga secara dampak mungkin ya, fungsi. Ada fungsi secara sosiologis itu, ada fungsi yang sifatnya integratif, yang tadi fungsi keselamatan, fungsi menjawab permasalahan hidup. Bisa juga fungsinya yang sifatnya tadi kontrol sosial. Bisa juga melegitimasi ketika ada orang yang berbuat baik, pasti agama akan menyetujui, akan memberikan fatwa itu benar atau halal. Itu adalah memberikan legitimasi, fungsi legitimasi. Namun ada juga dalam secara sosiologi bahwa fungsi agama itu selain yang tadi itu adalah fungsi laten. Ya. Fungsi itu bukan berarti yang selamanya diharapkan ya. Ada juga fungsi yang tidak diharapkan, tapi ada. Yaitulah fungsi laten dalam sosiologi. Ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Kalau fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan. Kalau fungsi laten biasanya fungsi yang tidak diharapkan, tapi muncul. Ya. Dengan adanya agama, orang menjadi konflik. Nah, konflik itu menjadi suatu fungsi laten. Dengan beragama, orang menjadi berdebat, saling mengajak saling bertantang. Yang dengan berbeda agama ini. Dengan adanya agama, orang menjadi perang ayat saling perang ayat. Itu fungsi laten. Ada juga dengan adanya agama atau dengan adanya tempat ibadah, maka orang menjadi konflik. Masalah pembangunan tempat ibadah menjadi ribut. Dengan adanya masjid atau dengan adanya tempat ibadah, orang bisa kehilangan sendal, kehilangan apa, gitu. Nah, itu adalah fungsi-fungsi, sebutnya fungsi laten, fungsi yang tidak diharapkan. Itu secara sosiologinya. Gimana, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada lagi? Cukup. Nah, nanti fungsi latennya itu yang kita akan bahas itu. Ketika fungsi laten itu muncul, nanti bagaimana cara mengatasi? Itulah resolusi. Adanya agama, maka saling klaim kebenaran. Maka orang saling menyebarkan agama. Saling menganggap bahwa mereka itu salah, aku yang benar. Klaim kebenaran. Itulah fungsi laten dalam beragama. Silakan, ada lagi? Dari sekarang coba Anda cari-cari ya konflik-konflik di masyarakat yang disebabkan oleh agama atau menimbulkan agama. Ya. Dan bagaimana cara mengatasi? Kemarin kan sudah dalam beberapa bulan kemarin misalnya ada pertemuan misalnya pemimpin Imam Al-Azhar dengan Paus. Itu kan dalam upaya resolusi.
Tapi nanti ada bahas resolusi. Tapi sekarang adalah membahas tentang definisi aja dulu agama dan strukturnya, sedikit tentang fungsi. Cukup? Atau ada pertanyaan lagi? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup kan, ya cukupkan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, coba Anda gali ya permasalahan-permasalahan di lapangan dan jangan cara mengatasi dan solusi atau resolusi. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat perdana hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak.